Selamat datang kembali di penelusuran kita. Hari ini kita mau bahas bab penting nih dari sejarah komputasi yang sering banget kelewat, pemrograman awal. Fokus kita dari sumber-sumber yang ada, terutama buku The Innovators. Jadi ini bukan cuma soal mesinnya, tapi lebih ke orang-orang di baliknya. Manusia yang bikin mesin ini hidup. Ya, betul sekali. Kita bakal lihat gimana para perintis ini, beberapa namanya mungkin Anda baru dengar nih, mengubah rumus matematika sama logika jadi langkah-langkah yang bisa dijalankan mesin. Ini cerita soal kecerdasan, terus juga kolaborasi, dan gimana perangkat lunak atau software itu mulai kelihatan kekuatannya, bahkan ngalahin perangkat keras atau hardware. Sumber kita kali ini penuh banget cerita soal mereka. Oke, siap. Mari kita mulai bedah bareng-bareng. Kita awali dari Grace Hopper ya. Dia kan di Harvard kerjasama komputer Mark I. Apa sih yang bikin pendekatannya itu spesial? Nah, Hopper ini, dia jago banget menerjemahkan masalah di dunia nyata ke bahasa matematika. Terus lanjut ke perintah mesin. Dia selalu bilang penting banget buat paham kosakata bidang lain. Jadi kalau mau bikin program buat katakanlah angkatan laut, ya harus ngerti dulu istilah dan kebutuhan mereka. Biar solusinya pas. Ini nunjukin kalau inovasi itu butuh artikulasi yang jelas gitu. Menarik. Ini kan jadi nyambung ke perdebatan klasik ya, soal inovasi. Apakah kemajuan itu datang dari satu orang jenius aja, kayak yang mungkin Hopper tonjolkan soal peran Howard Aiken gitu, atau justru hasil kerja tim, kayak klaimnya IBM soal Mark I itu? Gimana tuh? Ya, kalau lihat dari sumber kita sih, kenyataannya seringkali dua-duanya jalan bareng. Hopper sendiri kan kerjanya nggak sendirian. Dia sama rekannya Richard Block itu gantian shift panjang buat jagain Mark I. Jadi, ya ide berlian itu butuh tim yang solid juga buat ngejalaninnya. Dua-duanya sama penting. Pelajaran pentingnya di sini, inovasi itu seringkali kayak tarian gitu, antara individu sama kolaborasi tim. Oke. Ngomongin kolaborasi dalam skala yang lebih besar, ini jadi nyambung ke cerita berikutnya yang, wah luar biasa banget sih menurut saya. 6 perempuan programmer ENIAC. ENIAC ini kan komputer elektronik skala besar pertama ya. Siapa aja sih mereka dan gimana ceritanya mereka bisa sampai di situ? Iya, ENIAC itu gede banget. Nah, programmernya ini ada Gene Jennings, Marlin Westcott, Ruth Lichterman, Betty Snyder, Francis Bilas, sama Kay McNulty. Awalnya mereka direkrut pas Perang Dunia II. Tugas awalnya jadi komputer manusia. Jadi ngitung manual tabel balistik buat artileri. Kerjaannya vital banget, tapi ya manual. Terus mereka ini dipilih buat tugas yang waktu itu misterius banget. Memprogram ENIAC. Dan itu tanpa buku panduan, tanpa ada kelas pelatihan formal sama sekali. Cuma dikasih setumpuk diagram sirkuit yang gede-gede gitu. Kebayang nggak sih tekanannya? Betul banget. Nggak ada manual, nggak ada apa-apa. Mereka harus mecahin sendiri logika mesinnya cuma dari diagram itu. Terus mikirin gimana cara nyambungin ribuan kabel secara fisik buat ngejalanin persamaan diferensial yang rumit. Jadi mereka nggak cuma belajar coding dari nol loh, tapi juga jadi jago banget nyari masalah, diagnosis gitu, sampai ke level tabung vakum mana yang rusak. Katanya sih kadang lebih cepat dari insinyurnya sendiri. Wow, ini bukti kecerdikan sama kerja tim yang luar biasa banget, apalagi di bawah kondisi perang yang genting kan. Intinya sih, keterbatasan itu seringkali malah mancing solusi yang paling kreatif. Tapi kan repot banget ya kalau program ENIAC itu harus cabut pasang kabel terus setiap kali ganti tugas. Pasti makan waktu dan tenaga banget. Oh jelas, repot banget makanya. Ini yang bikin Eckert sama Mauchly, mereka yang ngerancang ENIAC, mikirin ide gede berikutnya buat komputer penerusnya. Si EDVIAC namanya. Nah, idenya itu konsep stored program atau program tersimpan. Mereka usulin pakai acoustic delay lines, semacam tabung merkuri gitu, buat nyimpen data sekaligus instruksi secara digital di dalam memori mesin. Wah, ini lompatan besar banget ya. Berarti mesinnya jadi jauh lebih fleksibel. Bisa diprogram ulang cepat tanpa perlu bongkar pasang kabel lagi. Terus, disinilah muncul John von Neumann ya, matematikawan jenius itu. Gimana perannya dia? Iya, von Neumann ini masuk. Dia kan banyak diskusi tuh sama tim di Harvard, terus di Penn juga, termasuk sama Eckert dan Mauchly.
Nah, dia itu kayak mensintesis banyak ide yang udah ada dalam laporannya yang terkenal banget, First Draft of a Report on the EDVAC. Laporan inilah yang secara sistematis ngejelasin arsitektur komputer modern dengan program tersimpan. Pengaruhnya gede banget ke depannya. Tapi di sini ada sedikit drama kan ya? Ada gesekan menarik yang disinggung di sumber kita juga. Nah, itu dia. Jadi si von Neumann ini nyebarin draft laporannya itu luas banget sebelum ide-ide kunci di dalamnya sempat dipatenkan. Akibatnya ya gitu deh. Secara hukum, konsep penting soal arsitektur program tersimpan itu jadi domain publik, jadi milik umum. Ini jelas bikin Eckert sama Mauchly frustrasi berat. Rencana mereka buat matenin ide itu buat perusahaan komputer yang mau mereka bikin, jadi ya gagal. Oh, jadi ini kayak contoh awal banget ya, konflik antara semangat berbagi ilmu secara terbuka, kayak open source gitu ya kalau sekarang, versus melindungi kekayaan intelektual buat tujuan komersial. Dilema yang kayaknya masih relevan banget sampai sekarang di dunia teknologi. Tepat sekali, kisah EDVAC ini jadi salah satu titik awal perdebatan fundamental itu. Jadi inti ceritanya, kemajuan teknologi itu seringkali ya dibarengi pertanyaan rumit soal kepemilikan ide dan gimana cara nyebarinnya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari cerita Grace Hopper, terus para perempuan programmer ENIAC, sampai kontroversi soal EDVAC tadi, pemrograman di era awal itu ternyata jauh lebih kompleks ya dari sekedar nulis kode. Ini soal nerjemahin ide antar bidang, mencahin masalah yang dalam banget, kerja tim yang ternyata krusial, dan juga soal visi gimana manusia bisa berinteraksi lebih efektif sama mesin. Betul, para pionir ini nggak cuma naruh fondasi buat teknologi komputasi aja, tapi juga buat budayanya. Mereka ngebuktiin nilai pentingnya software yang waktu itu sering dianggap nomor 2 dibanding hardware. Dan mereka juga memulai dialog penting soal kolaborasi, soal kepemilikan ide dan potensi komputer buat mengubah dunia. Gema dari dialog itu ya masih kita rasain sampai hari ini. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Gimana ya tarik ulur antara filosofi di balik penciptaan software waktu itu, antara semangat berbagi ala von Neumann sama dorongan komersialnya Eckert dan Mauchly. Itu terus ngebentuk ekosistem digital yang kita pakai setiap hari. Mulai dari software open source sampai aplikasi berbayar di ponsel Anda sekarang. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya ya.